Pada beberapa waktu lalu, ada beberapa kawan yang japri terkait dengan pemberitaan di Detik.com terkait dengan isu yang cukup akan bikin heboh dan dengan judul bombastis. Judulnya, Cina mau bikin Al-Quran versinya, gabungan Islam dan Konghucu. Pas gue baca, yalah pasti nggak jauh-jauh, sumbernya ternyata RFA alias Radio Free Asia. Kalau udah masuk Detik.com, mungkin sampai episode ini tayang, gue yakin juga udah banyak kanal-kanal media lain yang menyadur dari RFA. RFA ini emang pinter kalau mau bikin isu. Dia tahu kapan cocoknya bikin pemberitaan yang buat umat Islam ini bergejolak. Timingnya juga pasti dibikin pas sama momen-momen perayaan keagamaan. Dalam konteks pemberitaan ini, karena tapingnya di akhir September, ada momentum Maulid Nabi Muhammad SAW. Respon gue pribadi soal pemberitaan itu, kalaupun bener, nggak apa-apa, buat aja versi Al-Quran yang bermacam-macam itu. Kenapa emangnya? Bukan kali pertama kan ada yang buat Al-Quran versi sendiri. Sedikit membahas terkait dengan Maulid Nabi Muhammad SAW dalam pengertian keteladanan yang bisa kita ambil dari Sirah Nabawiyah, khususon buat yang muslim nih. Apa lupa betapa besar pengorbanan Rasulullah dalam menyebarkan ajaran Islam? Mulai dari fase-fase dakwah sembunyi-sembunyi, dakwah secara terang-terangan, masa hijrah ke Habasyah atau Ethiopia, masa boikot, ya kan, periode Amul Huzn, dakwah di Taif, hijrah ke Madinah, peperangan-peperangan sebelum Fatu Makkah, hingga perjanjian Hudaibiyah, dan seterusnya. Artinya apa? Jangankan cuma soal Al-Quran yang dimodifikasi. Yang namanya ujian keimanan itu sudah ada sejak zaman Nabi dulu. Dan itu pun zaman Nabi, seorang kekasih Allah yang sudah dijamin masuk surga. Siapalah kita yang senantiasa menuntut kenyamanan dalam beribadah? Kita di sini ya berarti para muslimin muslimat di Cina dan kita juga yang ada di sini di Indonesia. Karena gue rasa banyaknya hoax terkait dengan dinamika dunia Islam di seluruh dunia itu juga merupakan suatu bentuk ujian, bukan? Bicara soal Al-Quran palsu, Nabi palsu, bahkan zaman ketika para sahabat Rasulullah dulu juga ya ada kan, bukan sesuatu yang baru kan. Adalah misalnya Maslamah bin Habib atau yang dijuluki dengan nama Musailamah Al-Kadzab atau Musailamah Sang Pembohong. Ia adalah orang yang waktu bahkan Nabi Muhammad masih hidup sempat mengaku-ngaku Nabi dan sempat membuat Al-Quran versi KW Supernya. Tujuannya supaya untuk menyaingi Al-Quran seperti yang kita ketahui bersama dari segi bahasa dan pemaknaannya. Tapi selain memang karena Musailamah Al-Kadzab itu pada akhirnya diperangi oleh Abu Bakar, toh masyarakat Arab sendiri juga merasa bahwa Al-Quran versi KW Super itu secara keindahan sastrawi jauh dari kehalusan dan keindahan sastrawi Al-Quran yang orisinil. Menurut gue pribadi nih, biarin aja Al-Quran itu dibikin. Itu pun kalau pemberitaannya benar. Gue nggak perlu tanya ke embasinya Cina untuk cari tahu ini betul atau enggak. Kalaupun iya, coba aja. Mungkin karena lagi kasih kerjaan kan ke banyak staf dan pegawai PKC di sana, mungkin lagi banyak yang nganggur nih. Mungkin aja dengan begitu Al-Quran malah betul-betul dikaji, dimaknai oleh para pejabat PKC itu. Semoga itu pun juga bisa malah menjadi pintu hidayah buat mereka kan. Tapi kalau pemberitaan itu tidak benar, dosanya ada di ente semua yang udah emang kadung kesel sama Cina aja. Terus ada berita hoax dari RFA begitu, ente langsung rame-rame percaya. Gak ada tuh istilahnya tabayun alias cross-check pemberitaan dan lain sebagainya. Hati-hati ya dengan yang namanya hasad atau dengki. Susah loh itu disembuhinnya. Ngomongin tabayun, coba kita bahas sedikit soal RFA atau Radio Free Asia ini. Ini adalah kanal media yang betul-betul dibuat untuk kepentingan Amerika Serikat dengan membungkus konten-konten pemberitaan soal demokrasi, isu-isu HAM, isu-isu kebebasan beragama, dan lain sebagainya. Enggak kok, nggak ada yang salah dengan beberapa topik itu. Tapi ya seperti yang kita tahu, yang menjadi masalah adalah kepentingan dan framingnya kan. Soal demokrasi bagus, kita negara yang demokratik. Soal isu-isu HAM itu perlu dan harus diadres secara lebih sistematis di Indonesia. Soal isu kebebasan beragama,
Oh, menjadi barang tentu, karena dalam Islam pun Rasulullah juga diutus untuk rahmat bagi semesta alam kan, bukan rahmat hanya bagi pemeluk ajaran Islam. Soal pelarangan pendirian gereja atau rumah ibadah, ya tanya sendiri sama Menteri Agamanya ya. Nggak tahu kapan gue bakal bahas ini di Caguan. Nah, kembali ke soal kepentingan dan framing ini. Teman-teman juga bisa lihat di YouTube, bahkan RFA itu punya banyak channel, sesuai dengan kepentingan isu dan bahkan bahasa yang dipakai. Misalnya ada RFA India, RFA North Korea, RFA Vietnam, RFA Uyghur, RFA Cantonese, RFA Tibetan, dan lain sebagainya. Total ada 13 channel RFA di YouTube. Niat ya. Kalau kita lihat, Radio Free Asia ini banyak pakai framing terutama di negara-negara Asia yang tidak pro Amerika Serikat. Seakan-akan negaranya itu udah jelek semua. Padahal di Amerika Serikat sendiri ya banyak fakta-fakta ekonomi, sosial politik, kemasyarakatan, kesehatan, dan lain sebagainya. Itu juga yang membuat Amerika Serikat di ujung kehancuran, tapi hancurnya dari dalam. Gak usah jauh-jauh atau yang ribet-ribet deh. Soal gun policy di US sana aja deh. Tahun ini sudah berapa banyak makan korban. Banyak anak-anak yang menjadi korban tewas, banyak orang-orang yang tidak berdosa yang setiap harinya kalau di rata-rata harus kehilangan nyawa. Paling enggak kalau menurut laman BBC, sampai akhir Agustus 2023 kemarin, jumlah penembakan massal di US itu untuk tahun ini aja ada 476 kasus. Tahun 2022 kemarin ada 647 kasus. Tahun 2021 lalu ada 690 kasus. Itu bisa dicek sendiri ya. Kalau gue jadi presiden nih, udah dari kapan tahu itu gue keluarin travel warning buat orang Indonesia yang mau ke US. Itu baru melihat fakta mass shootings yang ada di US aja. Belum soal diskriminasi rasial dan lain sebagainya. Artinya, yang gue omongin barusan juga selain merupakan fakta, itu juga ada unsur framingnya kan. Tapi balik lagi, AS itu ya dari dulu juga begitu. Tiba-tiba urusin soal Muslim Uighur lah, tiba-tiba bikin banyak seminar soal pelanggaran HAM di Cina lah. Nanti mereka bikin expose soal pelanggaran HAM di Papua lah. Padahal kurang mengenaskan apa nasib orang-orang kulit hitam dan keturunan Indian di US sana kan. Ya dibenerin dulu isu dalam negeri sendiri, baru urus dapur orang. RFA itu juga dalam hal ini merupakan salah satu produknya National Endowment for Democracy atau NED. Mungkin kalau teman-teman itu lebih familiarnya sama TED Talks ya, walaupun nggak ada hubungannya nih NED sama TED. Kembali, NED itu kalau kita lihat profilnya di web mereka atau profil yang cukup panjang di Wikipedia-nya merupakan quasi-autonomous NGO yang sebagian besar didukung oleh pendanaan dari APBN US dan didukung juga oleh dana-dana yang dihimpun dari masyarakat US itu sendiri. Apakah via USAID atau via yayasan-yayasan sosial figur-figur yang cukup prominent di US sana. Bahkan headquarters netnya itu sendiri ada di Washington DC, bukan di San Francisco atau di New York City gitu kan. Kalau HQ satu lembaga di DC ya udah jelas tuh positioning apa terhadap hubungan mereka dengan pemerintah US kan. Terutama dalam hal ini State Department. Sekali lagi, kalau kita lihat project-project dari NED itu kalau dilihat secara netral ya itu bagus. Banyak pendanaan proyek yang berkaitan dengan itu tadi ya. Demokrasi, isu-isu HAM, anti korupsi, penegakan hukum, dan lain sebagainya. Bagus sekali. Tapi kalau itu dari posisi netral, tanpa kepentingan, tapi ya terlalu naif ya. Mana ada orang ngasih duit tanpa mau imbal balik kan. Beberapa figur sentral di NED itu misalnya para pendirinya Carl Gershman dan Alan Weinstein. Carl Gershman misalnya kalau kita lihat di laman Wikipedia untuk NED ini, ia di tahun 2011 lalu memberikan penghargaan kepada salah satu pemimpin demonstran di Tunisia waktu gegap gempita Arab Spring tahun 2011 sampai 2012. Seperti yang kita ketahui juga, Arab Spring itu menimbulkan banyak korban dari sisi para pemimpin Arab yang dianggap tidak kooperatif dengan US. Untuk misalnya Arab Saudi sendiri yang sangat kooperatif dengan US, ternyata tidak terhimbas oleh huru-hara Arab Spring itu. Kemudian ada Louisa Graff yang kalau kita lihat di YouTube konten-kontennya banyak soal isu-isu yang berkaitan dengan Uighur. Louisa ini sekarang banyak cawe-cawe soal Uighur bersama Omar Kanat dan kawan-kawannya di Uyghur Human Rights Projects yang juga merupakan bentukan dari State Department-nya US. Louisa dulu di NED merupakan Vice President for Programs and East Asia Director.
Nah, kemudian hal ini juga ada hubungannya dengan, ya mohon maaf sekali ya, sekali lagi saya mohon maaf nih. Karena hal ini sudah bertahun-tahun juga terjadinya. Tapi kayaknya belum ada nih keseriusan dari pihak pemain atau pelaku usaha kemediaan, apalagi yang besar-besar dan yang mainstream, itu kok kayaknya amatiran sekali ya ngambil rujukannya. Dalam arti, pasti berita-berita yang terkait dengan hal-hal yang bombastis, dalam hal ini yang terkaitan dengan soal Cina ini, itu mesti bukan dari sumber sendiri kan. Bukan dari misalnya nih, ada jurnalisnya sendiri yang ke Cina sana, di sana untuk meliput. Di Indonesia paling enggak ada jurnalis-jurnalis asal Cina yang berasal dari 4 atau 5 kantor berita yang ada di Indonesia. Sedangkan di Cina sana hanya ada 1 orang dari Antara News dan di Cina untuk mengcover negara yang sebesar itu. Di Cina sendiri juga banyak mispersepsi soal Indonesia kok. Tapi paling enggak mereka punya bukan hanya 1 jurnalis yang ditempatkan di sini, mau di Jakarta atau mau di mana. Supaya kalau ada beberapa isu, tentu mereka bisa langsung nih cari keabsahannya kan. Langsung minta keterangan ke pejabat terkait. Langsung ada proses tabayun. Gue bisa cerita sedikit. Tahun 2015 lalu, gue juga sempat jadi koresponden luar negerinya Metro TV di Cina sana waktu di Beijing. Tapi itu hanya untuk periode kontrak 6 bulan. Lalu kemudian tidak diperpanjang. Jadi gue pribadi juga punya pengalaman, walaupun sangat sedikit, dalam melakukan sebuah peliputan. Dalam arti memang mencari sumber daya untuk peliputan pemberitaan, apalagi di negara sebesar Cina, tentu tidaklah mudah. Tapi ini kan menjadi pertanyaan besar terkait dengan keabsahan pemberitaan kan. Apalagi kalau misalnya sudah menyangkut soal berita Islam dan Cina. Pernah tidak ada media asal Indonesia yang mewawancara langsung pejabat yang disebut di berita itu? Bukan cuman kutip-kutip aja. Artinya ini menurut gue PR yang sangat besar. Soal media, kalau kemarin Mbak Nana di UGM tanya ketiga baca pres nih terkait dengan kebebasan berpendapat ya kan. Sebetulnya kan kita juga bisa lihat pendapat atau informasi itu ada yang noise dan ada yang voice kan. Nah, yang noise ini kan juga banyak kategori dan bentuknya. Orang nyebarin hinaan, ujaran kebencian, hate speech, hoax, framing soal isu-isu tertentu gitu kan, dan lain sebagainya. Itu kan salah dan tidak dibenarkan dalam norma-norma masyarakat kita. Kalau yang voice ya sebetulnya yang dari sumbernya yang bisa dipertanggungjawabkan. Ada fact checknya paling enggak gitu kan, supaya para pembaca atau pemirsa yang mengakses pendapat itu tadi juga bisa menilai keabsahannya. Sehingga kesimpulannya kembali nih ke ente-ente sekalian. Pemberitaan soal Cina yang bakal bikin Al-Quran palsu, apakah itu berita yang bisa dipertanggungjawabkan? Bisa dirunut asal-usul informasinya? Apakah informasi tersebut adalah noise atau voice? Mudah-mudahan juga para pemain besar media di Indonesia punya keseriusan yang lebih baik lagi ya terkait dengan mengirimkan personel jurnalisnya ke Cina. Jangan bersembunyi di balik, kan kami cuma menyampaikan informasi. Padahal udah jelas, misalnya dalam hal ini RFE itu siapa, NID itu siapa, ya kan kepentingannya apa, dan arah framingnya kemana. Pak Tani lagi perah susu, sapinya dibeli pakai uang tabungan. Ribut-ribut, Cina bakal bikin Al-Quran palsu, itu berita beneran atau cuman permainan kepentingan? Gua Fathan Sembiring dari Gentala Institute untuk Asumsiko.